Indonesia negara hukum, tapi korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Bulan penutup dengan kehitam putihannya, kita dibebaskan berbuat sebebas-bebasnya. Menurut kalian, siapa sih yang lebih berpengaruh kontribusi aktif dalam mempertahankan keutuhan NKRI? Rakyat atau pejabat? Penguatan moderasi kemarin, sekarang, dan yang akan datang menjadi salah satu tema besar pemerintah dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data baik riset lembaga maupun individu dan data kasus terbanyak terkait radikalisme semakin menguat. Sebenarnya, apa sih radikal itu? Paham atau kepercayaan dengan mengekspresikan keyakinan yang ada untuk membawa perubahan sosial secara ekstrim. Tanda-tanda peringatan dini seseorang terpapar radikalisme, paham radikalisme, adalah adanya perubahan besar dari sikap normal sehari-hari. Perubahan sikap tersebut sepertinya menarik diri dari hubungan sosial, memaksakan keyakinan tertentu, hingga melakukan aksi kriminal. Bangsa dan negara menjadi incaran, sebab sekutu terbesar berada pada subjek ini. Masyarakat yang ada di dalamnya, apalagi mereka yang tidak mempunyai pendirian kokoh, jelas akan goyah. Kehilangan nyawa, perekonomian turun, serta agama dan politik tercekik. Yang pertama, ada pendidikan. Melalui peran pendidikan, lembaga pendidik, guru, dan kurikulum dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat, dan toleran pada generasi muda. Kedua, keluarga. Melalui peran orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda dan menjadikan keluarga sebagai unit konsultasi dan diskusi. 3. Komunitas. Melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda. Selain peran yang dilakukan secara institusional melalui kelembagaan pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat, generasi muda juga dituntut mempunyai imunitas dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh dan ajakan radikal terorisme. Indonesia menjadi negara di Asia yang mengalami pertumbuhan pesat kedua setelah Malaysia dalam mengakses salah satu jejaring sosial. Media sosial merupakan salah satu bentuk sebagai wadah untuk bersosialisasi dan tempat terjadinya pertukaran informasi ataupun pesan dalam dunia teknologi saat ini. Untuk itu, pemerintah dan seluruh stakeholder-nya dalam persoalan ini harus berani memanfaatkan internet dan media sosial untuk melakukan langkah pencegahan. Lagi pula, psikolog pengguna media sosial di Indonesia pun masih bisa diarahkan dengan isu-isu sosial yang memiliki muatan keagamaan. Warganet Indonesia akan pro toleransi dan kontra akan radikalisme jika kampanye pencegahannya itu dilakukan seapik mungkin. Tentunya hal yang substantif dari semua adalah bagaimana nilai-nilai pluralis di tengah
kemajemukan negara Indonesia itu bisa lahir nilai-nilai ketuhanan. Saling mengklaim paling nasionalis ataukah agamis juga sedikit ambisius tampaknya. Andai Tuhan esok berbisik kepada bumi, mungkin ia akan mengatakan soal surga dan neraka. Bukan urusan kalian yang terpenting ajaran kebaikan. Tetap kalian lestarikan sebagai khalifah di bumi. Tak perlu radikal, moderat, atau membuat banyak kesektarian untuk memperdebatkan surgaku, Indonesiaku. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi pegawai negara sipil Kementerian Agama. Bagi Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang mencipta. Bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima. Keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Pendidikan menjadi salah satu benteng. Disitulah moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar keseberagaman apapun itu tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim. Membaca keberagaman masyarakat berbasis data sangat dirasakan benteng begitu melindungi. Sebagai agen of change, ditanamkan pondasi menjadi keharusan supaya terarah ke depannya. Salam toleransi.